pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna badatu. Ada 4 kalimat yang apabila 4 kalimat ini diucapkan oleh kita, maka Allah sangat mencintai kita. Banyak pilihan-pilihan yang apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, Allah mencintai kita. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, meraih kecintaan dari Allah adalah merupakan target utama. Tujuan utama hidup kita memperoleh kecintaan Allah. Seorang istri tentu ingin meraih kecintaan dari suaminya. Begitu pula sebaliknya, seorang suami ingin mendapatkan cinta dari istrinya. Anak juga ingin mendapatkan kecintaan dari orang tuanya, dan seterusnya. Ini boleh dan sah dilakukan oleh setiap manusia ingin mendapatkan kecintaan dari yang lainnya. Tapi kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan tujuan utama hidup kita, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan kecintaan Allah, yang pertama kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kita orang tua mentolerir, dalam arti memaafkan kesalahan dari anak-anaknya karena kecintaan kepada anaknya. Suami kita sering mentolerir, memaafkan apa yang dilakukan dari kesalahan istrinya. Kenapa? Karena kecintaannya suami terhadap istri, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mencintai hamba-hambanya. Maka apapun yang kita lakukan itu diniatkan untuk mendapatkan kecintaan Allah, tapi tentu apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan kita yang perbuatan itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Ibadah sholat yang barusan kita lakukan juga diharapkan mendapatkan kecintaan Allah. Sedekah yang kita keluarkan juga sebagai upaya untuk meraih kecintaan Allah. Puasa, baca Quran dan lain sebagainya. Di dalam hadis ini
yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, ada 4 kalimat yang Allah sangat mencintai kita apabila kalimat itu kita ucapkan. Yang pertama kalimat itu adalah kalimat subhanallah. Kalimatnya ringan, mudah diucapkan, tetapi luar biasa. Hikmah, manfaatnya, faedahnya Allah mencintai kita. Kalimatnya subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua, walhamdulillah. Kalimatnya mudah, enteng, ringan diucapkan. Siapapun bisa mengucapkan kalimat itu, tetapi hikmah dan manfaatnya luar biasa. Artinya, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah disebutnya kalimat tahlil. Halala yuhallilu tahlilan, menyuarakan suara dengan tinggi itu tahlil. Kalau orang kita, orang usia, kalau ada orang yang pingsan, kesurupan, nyebut itu ya mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Di antaranya ucapkan la ilaha illallah. Yang terakhir kalimat Allahu Akbar, disebutnya kalimat takbir. Kabbara yukabbiru takbira, artinya mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak madarat, boleh, tidak apa-apa, bi ayyihinna, dari kata yang mana saja, bada'ta, kamu mulai. Bapak sering mengawitan dina subhanallah, wajib alhamdulillah, teraskeun la ilaha illallah, kemudian itu dengan Allahu Akbar, boleh. Mulai dari Allahu Akbar dulu, kemudian la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, silakan. Mau mulainya dari la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, maka saya mulainya dari alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, silakan. Mau sekaligus 4 kalimatnya boleh. Yang sering kita dengar dan Bapak Ibu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang bergema di kita di Indonesia. Oleh dari ini tempat-tempat yang lain juga begitu. Silahkan, kata Rasulullah, boleh memulai dari kalimat mana saja. Lah yang berbuka, nggak apa-apa, boleh, silahkan, bebas. Tapi yang sering kita dengar kalimatnya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la
ketika mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ketika mengucapkan dalam mulut kita alhamdulillah, masukkan dalam hati kita yang paling dalam segala puji hanya milik Allah. Ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, masukkan dalam relung hati kita yang paling dalam tiada Tuhan kecuali Allah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, pikiran perasaan ucapkan dalam hati Allah yang maha besar, maha suci dan Allah, segala puji bagimu ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Engkau yang maha besar. 4 kalimat ini disebut oleh Rasulullah ahabul kalam, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak kita melakukan hal yang ringan, yang mudah, yang enteng, tetapi Allah mencintai kita? Boleh satu-satu? Mana? Berapa jumlahnya? Tidak dibatasi. Kapan waktunya? Bebas. Jumlah. Berapa jumlahnya? Tidak dibatasi. Kapan waktunya? Mana pada ini bukrotan, ini wasilah, sore-sore dalam Al-Quran disebut Zikron kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Silakan memperbanyak ingat kepada Allah. Zikir itu ingat. Bukratan wa asila, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tengah malam. Zikron kathira, zikir yang banyak, tidak dibatasi. Siapa yang membatasi? Kita masing-masing sesuai dengan target. Ya, supaya semangat itu dikasih target oleh kita. Kenapa ada ulama kiai yang apabila memberikan zikir bacaan biasanya ngasih jumlah? Sebetulnya tidak ada batasan jumlah, tetapi itu adalah untuk supaya kita semangat, karena kita bikin target. Bapak ibu pedagang untuk supaya semangat biasanya bikin target. Target dagangan saya hari ini harus habis 100 biji 100 buah, maka akan dikejar. Kenapa? Karena bikin target. Begitu. Jadi yang mentarget bikin jumlah silakan kita. Memang ada ya, Rasulullah SAW menyebut bilangan ada, seperti sehabis sholat wajib. Hadisnya ini ada, hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marratan. Silakan kata Rasulullah, dubura kulli salatin, setiap selesai sholat. Kami reksen tepat, tahan dulu beberapa menit. Kenapa? Karena salah satu saat waktu ijabah doa itu, waktu yang terbaik adalah waktu sholat. Setelah kita menajat, bertaqarrub, dekatkan diri kepada Allah, kemudian ditambah dengan zikir-zikir. Ada zikir yang dipandu oleh Rasulullah. Di antaranya yaitu tasbih, tahmid, takbir, takbir. Setiap selesai sholat kata Rasulullah, silakan baca berapa talatan wa talatin, 33. Ini Rasulullah membatasi. Ada batasan. Subhanallah, 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 subhanallah,
yang pakai ini, pakai tangan. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kali 4, 16, berarti 2 kali tambah 1 jadi 33. Ada yang pakai ini, gitu. Ada yang pakai tasbih, boleh, boleh, silakan. Ada dalilnya pakai tasbih, ada. Pada masa Rasulullah SAW ada jamaah yang membacakan zikirnya pakai biji. Supaya apa? Karena target itu. Baca zikir, bijinya pindahkan. Selesai, pindahkan lagi. Maka pakai tasbih. Mau pakai ini silakan, tangan pakai tasbih silakan. Mana yang terbaik? Apakah pakai tasbih atau tangan? Dua-duanya baik. Yang penting hati kita nyambung dengan Allah. Begitu ya, itu teknis. Kaitan dengan apakah pakai tasbih atau tangan, silakan. Dua-duanya ada ketentuannya dan dalilnya. Kembali bahwa ada zikir yang dibatasi, ditentukan batasnya. Walaupun boleh kita melebihi daripada itu. Seperti Rasulullah SAW, beliau beristighfar itu 70 kali tiap hari sampai 100 kali. Padahal kita tahu Rasulullah adalah satu-satunya hamba Allah yang diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, tetapi beliau mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, beliau membaca istighfarnya, mohon ampun kepada Allah minimal 70 sampai 100 kali. Kembali Bapak Ibu sekalian, dengan zikir yang tadi, yaitu yang pertama tasbih subhanallah, yang kedua tahmid alhamdulillah, yang ketiga tahlil la ilaha illallah, yang keempat yaitu takbir Allahu Akbar. Dan ternyata ini dibahas dalam hadis yang agak panjang redaksinya. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Begini Bapak Ibu sekalian. Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ala al-dukhul bid-darajati al-ula wal na'im al-muqim faqala wa ma dhaka faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yu'tiduna wa la na'tim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afalau alimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakun ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marratan. ورجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini kaitan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Di Madinah ada sahabat-sahabat muhajirin yang pindah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, dan rata-rata mereka miskin, fakir Bapak dan Ibu sekalian, karena mata pencaharian mereka itu di Mekah. Bahkan ada yang harta bendanya tidak sempat dibawa ke Madinah. Bahkan ada yang sebatang kara
ketika istrinya ditinggalkan di Mekah, apalagi rumahnya, maka kehadiran sahabat-sahabat Muhajirin ini banyak yang fakir di Madinah itu. Tetapi mereka tidak patah semangat, ya, tidak patah semangat. Mereka luar biasa, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka itu termasuk yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang fakir miskin yang berteduh di serambi Masjid Nabawi. Nah, ini masjid di sana depan itu, kayak di Yuhan, di berandanya itu ada orang-orang fakir miskin dari sahabat-sahabat Muhajirin yang berteduh di sana dan mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, ikut ngaji dengan Rasulullah SAW. Sampai hari ini tempat itu, Bapak Ibu yang sudah pernah ke Madinah, itu di depan makam Rasulullah itu ada tempat yang ditinggikan kurang lebih seperti ini, ditinggikan. Kemudian sekarang pakai pagar, masuk kurang lebih 30 orang. Disitulah kumpul sahabat-sahabat Muhajirin yang paling miskin, yang tiap harinya mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah, belajar Quran, belajar akhlak, belajar tauhid kepada Rasulullah SAW yang langsung. Tapi mereka miskin. Kadang-kadang Rasulullah mengundang tamu yang datang, orang-orang yang kaya. Kemudian mereka berkumpul makan bersama Rasulullah. Rasulullah sering membawakan makanan. Ya sahabat-sahabat, ulang menanya makanan dia saudara saudara teruang aliu saudara Rasul tua. Tapi mereka terus setiap hari belajar. Dan ternyata dari sahabat-sahabat yang jumlahnya menyebut ada 70 sampai 80 orang. Dari situ banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Di antara siapa? Sahabat Abu Hurairah. Kalau Bapak dan Ibu belajar membaca hadis-hadis Rasulullah, banyak riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau adalah santri Rasulullah, murid Rasulullah, jamaah Rasulullah dari Ahlus Suffah yang biasa tinggal di emperan Masjid Nabawi, yang sengaja belajar langsung kepada junjungan Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi yang banyak meriwayatkan hadis, namanya Hudzaifah bin Yaman. Banyak sekali hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Nah, mereka itu berada di beranda Masjid Rasulullah. Satu waktu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah atau Rasulullah SAW menghampiri Rasulullah. Dan mereka itu seperti ngadu curhat, bahkan iri. Nah, iri ini ibu, bapak, tidak selamanya iri itu konotasinya buruk, tetapi ada iri yang boleh. La hasada illa fi isnain, la hasada illa fi isnain. Tidak ada hasud iri kecuali dua hal, boleh. Mana apakah itu bagus? Yang pertama, iri karena melihat orang lain banyak hartanya, tetapi hartanya banyak dikeluarkan untuk infak sedekah. Seribu serba apa? Hayangnya sehingga itu tuh Pak Haji Anu ke rumah tapi dermawan, bangun masjid, santunan yatim piatu, bangun rumah untuk jompo-jompo,
saya ini ingin seperti itu, maka ini itu hasad seperti itu diperbolehkan. Yang kedua, ini terhadap orang lain yang punya ilmu dan ilmunya diamalkan. Karena banyak yang punya ilmunya hanya sebatas teori saja. Terang itu, terang itu, nyaho itu, apa ilmu nama, tapi peranan itu tidak. Kayak kita, justru kita ngaji, sering ngaji itu bukan hanya sebatas pas terang cakaplah itu, tidak. Kata Rasulullah, an-nasu kulluhum halka, semua manusia itu rugi, binasa, illa alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Semua manusia itu celaka dan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Lajar Rasulullah melanjutkan ini, bala alimun kulluhum halka, yang sudah punya ilmu juga binasa dan celaka, illa alimun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Setelah dia belajar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari guru-guru, dia dapat ilmu. Hanya punya ilmu pengetahuan, celaka kalau tidak diamalkan. Illa amilun, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Tahu tahajud, tahajud dan tidak amal. Tahu doa, melaksanakan doanya. Bisa baca Quran, dibaca Qurannya, bukan hanya sebatas dia tahu baca Quran, dan seterusnya. Kemudian wal amiluna kulluhum halaka illa mukhlisun, orang yang sudah mengamalkan ilmu, kata Rasulullah, masih dianggap binasa dan celaka. Illa mukhlisun, kecuali yang mengamalkan ilmunya secara ikhlas. Itu ayat itu terakhir, Bu. Hiji bidadari ilmu, maka silahkan cari. Yang kedua, setelah dapat ilmu diamalkan. Yang ketiganya, berikhlas ketika mengamalkan ilmu. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, orang yang ikhlas itu sieun, rempah, khawatir, takut kalau amal saya tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu, barusan kita sudah melakukan sholat subuh. Kita tidak tahu antara mana kita Allah lebih mudah. Siutui khawatir kalau ibadah saya yang sudah dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Makanya ada doa dalam Al-Quran supaya Allah, kita minta kepada Allah amal kita diterima oleh Allah, walaupun amalnya tidak baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maksudnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dua intinya. Luka hiji, Rabbana taqabbal minna, Rabbana wahai Tuhan kami, nun Gusti abdi sadaya, masuk sunnah begitu kan. Wahai Tuhan kami semua, taqabbal minna, terima ya Allah, minna dari abdi sadaya, terima dari kami semua. Gusti tampi ketempat abdi, tampi sawang abdi, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, khidmah kami di rumah tangga terima ya Allah, usaha kami ya Allah terima. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar ratapan, mendengar curahan permohonan kita, Al-Alim mengetahui apa yang kita mintakan kepada Allah. Yang kedua, wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Dan kalimat menemui itu panduan dari Allah dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat
innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita selesai doa dipanjatkan kurang saya. Kembali maka lanjutkan. Jadi tadi fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari sahabat muhajirin yang disebut dengan ahlu suffah itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu bahkan sedikit iri terhadap kebaikan orang lain karena ingin sama melakukan kebaikan. Bahasanya faqalu dhahabal dusun bidarajati Allah. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, ahlu dusun ini orang-orang kaya. Pada masa itu, pada masa Rasulullah, banyak orang-orang kaya dari sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu adalah sahabat yang ada di Madinah, yang menyambut kedatangan Rasulullah di Madinah. Itu banyak yang kaya-kaya karena kebun kurmanya hektaran, ada yang dagang bisnisnya sukses. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya dhahaba bidarajati ula, mereka membawa derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan nikmat yang abadi. Orang-orang kaya mendapatkan derajat tingkatan dari Allah yang mulia. Yang kedua, wan na'imil muqim, nikmat yang abadi. Apa darajatul ula? Darajatul ula ternyata ketika hamba bisa melakukan kebaikan-kebaikan, itu derajat yang tinggi itu. Jadi ukuran derajat yang tinggi bukan jabatan, bukan uang, sanes jabatan, sanes artos, tetapi ketika kita, bapak dan ibu, hamba-hamba Allah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, itu adalah dianggapnya derajat yang tinggi. Wan na'imil muqim, dan nikmat yang abadi. Nikmat yang abadi ternyata bukan dunia, sanes di dunia, tapi nanti nikmat di surga. Karena di dunia itu nikmatnya cepat hilang, sementara sekejap mata hanya lewat saja. Ibu berdua artos, bro 5 juta, atau seneng bahagia belikan itu, beli iya, bayar hutang, bikin kabudak bea, siap ngapulang beli. Iya, gitu kan? Makan enak, cuma lewat di kerongkongan, sudah ke perut tidak terasa apa-apa. Bahkan ada yang ini penyakit, nanti di perut sendiri itu, padahal ada itu mana, jawab lumayan nih. Begitu kenikmatannya itu, nggak ada yang abadi. Senang hilang, senang bahagia hilang, tetapi ada kesenangan kebahagiaan yang abadi, ajrun ghairu mamnun. Dalam Al-Quran, pahala yang tidak pernah putus terus, disebutnya an-na'imil muqim. Nah, kata sahabat-sahabat fakir muhajirin ini kepada Kanjeng Rasul, ya Rasul, ternyata orang-orang kaya itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat dan nikmat yang abadi. Kata Rasulullah, wa qala wa ma dzaka, apa itu yang didapatkan oleh mereka orang-orang kaya itu? Kata sahabat-sahabat yang fakir miskin itu, yusalluna kama nusalli, ketika kami sholat orang-orang fakir, orang-orang kaya juga sholat. Abdi tetapkan sunat, mereka sholat sunat, orang kaya itu. Kami sholat wajib, mereka sholat wajib. Wa yasumuna kama nasumu, ketika saya bulan Ramadan puasa, mereka
Ketika saya puasa Senin Kemis, orang kaya juga puasa Senin Kemis. Begitu. Kemudian apa kelebihannya? Kata Rasulullah, wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa ya'tikuna wa la na'tiku. Kata fakir-fakir, sahabat-sahabat yang fakir itu, ketika mereka bisa sedekah dengan hartanya, kami tidak, ya Rasulullah. Kata ininya, ibu. Abi teh kata haji, tapi sambil mabungan bisa ibadah, bisa sedekah, bisa berbagi. Abi tidak bisa, ya Rasulullah. Waja'atikuna wala ma'atiku. Mereka bisa membebaskan hamba sahaya, kami tidak. Jangankan untuk membebaskan hamba sahaya budak-budak belian, jangankan untuk bisa bersedekah, ketuaan sesat ya Rasulullah. Ini Bu. Jadi sholat, yang kaya sholat, yang miskin sholat, sama berarti. Yang miskin puasa, yang kaya puasa, sama. Tapi ketika yang kaya bisa sedekah, bisa berbagi, yang miskin tidak bisa. Begitu kata mereka itu. Kemudian kata Rasulullah ini, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Para sahabat-sahabatku, inginkah aku ajarkan kepada kalian, kalian bisa menyusul, bisa mudah, bisa akselerasi apa yang kalian tertinggal, kalian bisa nyusul. So, yang singgah nubur arwah. Itu kata Rasulullah SAW. Qalu bala ya Rasulullah. Mohon maaf ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat kemuliaan yang tinggi dan nikmat, walaupun saya kondisinya makin miskin, tidak seperti orang kaya. Nah, Bapak kan tadi yang sedang kita bahas. Apa kata Rasulullah? Tusabbihuna, bertasbihlah kalian. Nah, iya Bapak kan tadi. Tusabbihuna, bertasbih kalian. Wa tukabbiruna, bertakbir kalian. Wa tahmaduna, muji kalian kepada Allah. Dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat, talatan wa talatina marratan, 30 kali. Bunga kata bingat. Nah, ternyata saya sekarang level naik sarua, beda aja bunga. Kuring oge sarua aja bunga. Sabab oleh Rasulullah diajarkan ada kalimat-kalimat yang apabila dibacakan sama halnya dengan orang-orang kaya yang bisa mengeluarkan sedekah. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, saya gabungkan dengan hadis yang kedua. Kalau tadi riwayatnya Abi Hurairah, muttafaqun alaih. Yang kedua hadisnya Abi Dzar. An Abi Dzar bin anna nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahdatin sadaqah wa amrun bil ma'rufin sadaqah wa nahyun 'anil munkarin sadaqah wa fi mut'i 'ankum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fi ajr. Qala araitum law wada'aha fi haramin akan alaihi fiha wisrun, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ngajinya ngaji pakai rujukan. Ngajinya mau hadis Al-Quran. Ya. Dan memang harus begitu.
Kenapa? Karena setiap tasbih itu sedekah. Jadi kalau dibilang bapak ibu masuk subhanallah itu dianggap sedekah. Tapi sedekahnya dengan bacaan. Tapi kami bapak kanu antos saya yang menyebutkan antos kalau dibacakan tasbih dari duit kata. Luar tidak cantuan bukan sedekahnya sontak. Lagi kerja subhanallah. Itu biasa. Pasti yang antos, pasti yang uang. Ya. Kalau kita punya uang, kan kita bisa berdoa. Kalau orang kaya bisa melakukan pahala dengan bacaan, kedua pahala dengan materi. Tasbih itu adalah sedekah. Kemudian tahmid sedekah. Ucapan alhamdulillah dihitung oleh Allah sedekah. Kemudian tahmid la ilaha illallah sedekah. Kemudian Allahu akbar sedekah. Ditambah lagi di sini bukan hanya yang empat ini, yang sedekah itu wa amrun bil ma'rufin, memerintahkan kebaikan. Satu apa teh kabojo, mama, ibu, mami, sok lakukan salat duha, renungkan ke Allah, kasayang rezeki urang ke Allah, sok mama, mami, bahasanya pada mama silahkan. Berarti bapak sudah melakukan amr bil ma'ruf, memerintahkan untuk kebaikan kepada istrinya, maka bapak dianggap sedekah. Kata ibu kepada anaknya, nah, sebelum apa-apa sholat dulu. Sebelum berangkat ke sekolah, sholat dulu. Atau lakukan sholat duha. Apapun kita menyuruh kebaikan kepada siapapun, apalagi kepada istri, kepada suami juga boleh, kepada anak, kepada teman, menyuruh kebaikan apapun itu dianggapnya sedekah. Wa nahyun an munkarin, melarang mencegah orang lain dari keburukan. Ini yang susah nih. Ya, yang sulit ini. Orang kalau disuruh kebaikan nggak begitu marah, tetapi orang melakukan keburukan yang dia biasa melakukan dicari keburukan sama lawan biasa. Kalau di luar mau beli gue cerita gitu. Ya, ini yang susah. Makanya nahi mungkar itu harus punya kekuatan. Pemerintah ini, ya, pemerintah yang pertama, kumaha carana hoyong ngalireunkeun jalma-jalma anu minuman keras. Bukan hanya ditangkapan orang-orang yang maboknya, tetapi pabriknya itu banding. Yang mabok tewakan di pabriknya, anu dibuka itu pabriknya. Ini hangat bisa kuat, ini luhur, diantem. Ulinya keluarga di luhur lah. Bisa pukul di anak, negara ini bisa pukul dia itu capek. Karena kotorannya dari atas, maka dibersihkan dari atas. Ini yang nahyun amun karim. Ketika kita melihat kemungkaran, keburukan, itu harus ada niatan, keinginan untuk mencegahnya. Kenapa? Karena itu merupakan sedekah. Itu sedekah hasilnya. Amar ma'ruf tadi amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan sedekah. Mencegah orang-orang untuk melakukan keburukan juga sedekah. Ini ada tambahan yang luar biasa ini. Wa fi bu'ri ahadikum sedekah. Kalau ya Rasulullah ayat ya haruna syahwatahu wa yakuna fi ajrun. Betul. Ini rahasia. Tapi rahasianya dibeja-beja. Itu dari rahasia umum. Kata Rasulullah mengatakan wa fi bu'ri ahadikum.
ketika suami istri melakukan hubungan suami istri sedekah. Sedekah. Jangan dikira itu adalah pelampiasan nafsu semata. Maksudnya, ajaran Islam itu sampai hal seperti itu. Wa fi bum'i ahadikum kata Rasulullah sedekah. Jadi ngalap suka bapak suami ka bojo, bojo ngalap suka ka suami, hubungan suami istri itu dianggapnya sedekah. Itu. Mama yang sedekah tuh ayo. Sekarang paham nih. Ibu-ibu sekarang paham ketika suaminya yang sedekah tuh gitu. Termasuk dari istri kepada suami, nggak bisa bapak yang sedekah tuh ayo ke kamar. Sedekah itu dicatat sedekah. Benar, ini hal yang sifatnya privasi tapi oleh Islam dijelaskan. Bahkan Abi ngaos dina kita dina hadis jangan hanya puas sepihak. Jangan puas sepihak. Jangan ingin puas sepihak, nikmat sepihak. Penting ngomongin gue, abi gue, dan gue. Ojo mah badinya jangan. Tidak boleh. Masing-masing harus ada kepuasan. Karena ada kepuasan. Begitu. Ya. Jangan hanya yang diberi kepuasan itu suami, sementara istri tersiksa, nggak boleh. Atau sebaliknya, istri yang merasa puas tapi suami tidak. Ini hal privasi, sensitif, tapi masalah dikaitkan dengan agama bahkan ada pahalanya. Ya Rasulullah, kenapa ada pahalanya? Begini kata Rasulullah, seandainya, kenapa ada pahalanya? Seandainya kamu melampiaskan syahwat bukan kepada istrimu yang sah, apakah berdosa? Iya ya Rasulullah, berdosa. Iya, berarti kalau kamu melampiaskan syahwatmu kepada istrimu dan istrimu merasa puas senang, maka sedekah bagi kamu. Karena ketika kamu melampiaskan syahwatmu bukan kepada yang haram maka dosa bagi kamu. Ternyata syahwat pun pelampiasan nafsu biologis itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pelampiasan. Alhamdulillah. Masih tahu sedekah. Ulah ya tahu sedekah. Sedekah mah sedekah ini mah gitu. Ai tasbihna teu. Ya alhamdulillah apa sekali. Nah, kata Rasulullah SAW, kamu para sahabat-sahabat yang fakir itu bisa naik derajatnya sama dengan orang-orang kaya yang mereka bisa melakukan sedekah dengan hartanya, dan kamu bisa sedekah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sudah, taruhlah gitu. Urang menang sana. Nama orang boga sedekah euy ku tasbih tahlil tahmid. Sudah beberapa hari datang lagi. Subing deui eta fakir-fakir teh. Ngadu deui ka Rasulullah, ya Rasulullah. Itu ayeuna deui. Geus dibere ku kaula amalan. Sahabat faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Ya Rasulullah, ternyata apa yang diajarkan oleh engkau ya Rasulullah kepada kami itu bisa membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu sedekah. Ternyata hubung harga alun-alun. Ternyata mereka juga mendengar dan tahu dan mereka mengamalkan. Ya,
bisa sedekah dengan tasbih, tahmid, tapi dengan harta. Bukan hanya dengan harta, apa yang dilakukan oleh kami bisa baca tasbih, tahlil, takbir itu mereka juga lakukan. Rasulullah tidak menjawab, hanya membacakan kalimat firman Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Rasulullah membacakan firman Allah, dzalika fadlullah, itulah anugerah Allah, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berarti kelebihan mereka orang kaya bukan hanya mereka bisa sedekah dengan harta, juga bisa sedekah dengan ucapan-ucapan. Jadi orang pada milih mana Bapak Ibu? Kita milihnya yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Bisa sedekah dengan harta, juga bisa sedekah dengan bacaan-bacaan. Ketika kita bisa melakukan dua-duanya, maka lakukan dua-duanya, itu kan yang terbaik. Karena itu fadlu min Allah, itu anugerah dari Allah yang tidak semua Allah kasih. Ada orang kaya yang bisa hanya memberikan hartanya tapi tidak baca tasbih. Ada orang miskin yang hanya bisa tasbih tahmid tapi tidak bisa mengeluarkan sedekahnya. Urang menyembah ke Allah, ya Allah saya ingin yang terbaik. Bisa sedekah, bisa zakat, bisa wakaf, juga bisa sedekah dengan tasbih tahmid tahlil. Nah, Bapak Ibu, ini ajaran yang mudah, yang gampang, ente, tetapi luar biasa. Saya ingin membuka sedikit lagi kenapa kalimat-kalimat itu hebat. Maka kalau mengucapkannya mudah, terjemahan sudah tahu. Tetapi kita sekarang masukkan ke pemahaman yang paling mendalam. Yang pertama, kalimat tasbih itu dalam bahasa Arab disebutnya sighat tansih. Dan dalam pembahasan bahasa Arab tentang bahasa Arab itu disebutnya tasbih itu tansih. Sighat bentuk kalimat, tansih membersihkan. Subhanallah, maha suci. Ada yang suci, ada yang maha suci. Kalau kita tidak bisa sampai kepada tingkatan maha suci, karena yang maha suci cuma Allah. Allah itu maha suci. Suci dari apa? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan Subhanahu, maha suci dan Allah, wa ta'ala, maha tinggi yang Allah, amma yusyrikun, atas apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik yang tidak sesuai dengan sifat Allah yang sebenarnya. Yang dijadi musyrik, Allah disifati dengan sifat-sifat yang tidak cocok dengan Allah. Ajarkan Allah itu punya istri, meyakini mereka Allah itu punya teman. Nah, keyakinan yang seperti itu, bahwa Allah itu punya teman, punya syarik, punya istri, punya anak, maka dalam kajian ajaran Islam, akidah Islam, dibersihkan dengan kalimat Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu tidak seperti yang digambarkan diyakini oleh mereka seperti itu. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Allah itu fakir. Innallaha fakirun wa rahmaniyah. Allah fakir dan kami yang kaya. Dijawab oleh Allah, kamu yang fakir membutuhkan kepada kami. Nah, pikiran seperti orang Yahudi yang menganggap Allah itu fakir, mereka itu kaya, itu adalah pikiran yang tidak cocok, tidak sesuai, tidak pantas disandarkan kepada Allah. Maka muncul kalimat Subhanallah.
Jadi hakikat kalimat subhanallah, bagaimana pikiran kita, perasaan kita, keyakinan kita, jangan sampai kita menuding Allah dengan sifat-sifat yang tidak sempurna, karena Allah Maha Suci. Nah, hanya Allah teh kabatur man langsung dijawab oleh abdi mah kunanya Allah teh satu adil. Nah, ini bahaya. Tos nuding kurang ke Allah teu adil, maka bersihkan segera subhanallah, maha suci Allah dari sangkaan buruk kita kepada Allah. Itu fungsi kalimat tasbih begitu sebetulnya. Dan Gusti Allah maka dibersihkan kurangnya dia bersih. Saudara, Allah itu sudah maha suci. Maka hakikat subhanallah itu sebenarnya membersihkan diri kita, membersihkan pikiran kita. Jangan sampai kita mengotori Allah yang maha suci. Subhanallah, 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 subhanallah. Kembali kepada kita. Kadang hati-hati dengan pikiran, perasaan, keyakinan, dugaan-dugaan yang tidak baik kita kepada Allah. Nah, Allah kita malimah cepat merenai nama alamatnya. Nah, hati-hati. Itu fungsi kalimat subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu sekarang tahu, oh subhanallah seperti itu. Dimana yang pikiran-pikiran buruk kagus di Allah, pengen bersihkan subhanallah. Tidak. Allah tidak seperti yang kita gambarkan, kita pikirkan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalimat alhamdulillah itu hebat? Allah mencintainya karena kalimat alhamdulillah merupakan ekspresi. Nah, kalimatnya. Kalimat alhamdulillah merupakan ekspresi kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan yang tak terhingga. Maksudnya dari kalimat alhamdulillah merupakan ekspresi dari hamba atas anugerah yang Allah berikan yang tidak terhingga. Anugerah Allah itu tidak bisa dihitung. Maka itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya manusia ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Biar kiswah, biar tenaga, biar pikiran mau dihitung, tidak akan terhitung. Seberapa kali ibu muncul, berapa kali ibu menghela nafas, menarik, mengeluarkan nafas, detak jantung kita, aliran darah kita, belum nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat makan, nikmat minum, nikmat keamanan. Kemarin beribu ke COVID, sekarang sudah turun COVID-nya, nikmat cabai, nikmat. Alhamdulillah kemarin dibatasi teman itu teman dia, sekarang sudah agak longgar. Kenapa? Allah sebenarnya ada bisikan, kita mesti Allah kita. Awas, ketika COVID naik kemarin, nangis semua, berdoa semua. Ketika oleh Allah dicabut COVID-nya, lupa lagi kepada Allah. Padahal ini nikmat Allah yang besar, yang tidak bisa ditangani oleh manusia. Kita hanya bisa syariat saja, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi hakikatnya ini adalah anugerah dari Allah, mencabut Allah, cabut seperti. Jangan lupa itu adalah syukuri. Alhamdulillah. Turun senang levelnya, alhamdulillah. Turun dari levelnya, alhamdulillah. Bebas dari levelnya, alhamdulillah. Anugerah Allah. Ekspresi kesyukuran hamba terhadap anugerah nikmat Allah itu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan enak alhamdulillah, minum enak alhamdulillah,
bercengkrama dengan keluarga, resah seserian, nyali incu, bapak keur bingung nyali incu, aduh bunga, ya Allah, alhamdulillah, kenikmatan itu luar biasa, cuma kita sering lupa. Rasulullah SAW bersabda, Rasul syukri, qaulu alhamdulillah. Kepalanya puncaknya syukuran, ucapan alhamdulillah dulu, ucapan alhamdulillah. Aktsaru ahlil jannah alhamdulillah, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang yang muji Allah. Itu mayoritas penghuni surga, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang memuji Allah, karena tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak terpuji. Rasulullah tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang tidak terpuji, semua terpuji. Kalau kita mengira bahwa ciptaan Allah itu tidak sempurna, itu bukan sebenarnya, hanya pikiran saja kita, hanya pikiran kita yang menganggap bahwa itu adalah tidak baik, tidak terpuji, padahal semuanya terpuji, termasuk yang dirasakan oleh kita tidak enak. Saya sering memberikan contoh kepada bapak yang sakit, siapa yang tidak, yang mau sakit pasti nolak sakit itu, nah berdiri nggak sakit, padahal Allah itu maha baik, maka terpuji. Karena orang yang sakit yang pertama dengan sakitnya diampuni dosa oleh Allah. Jalmi, istilah bahasa Sunda, tukang bobok, tukang taruh, tukang tali kasur. Ya, sekalian pulang sakit. Dilabrak. Tapi kok kenapa dia sakit? Sebelum meninggalnya orang itu sakit lama. Dan makin baik. Ternyata Allah memberikan kesempatan dia yang banyak dosa, melalui sakitnya diampuni dosanya, dan bersih. Itulah kasih sayang Allah. Maka sakit itu menjadi baik karena menghapus atas dosa-dosa dia. Terbiasa. Gagal itu adalah baik kalau kita merasa pikirannya baik. Ya, gagal itu menjadi baik. Maka disebutnya bukan gagal, kesuksesan yang tertunda kadang. Itulah husnul kita kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa la ilaha illallah tahlil itu luar biasa? Karena la ilaha illallah sebutnya miftahul jannah. Miftahul jannah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, itu disebutnya miftahul jannah, kunci untuk membuka surga. Luar biasa. Insyaallah nanti bulan depan akan membahas apa makna la ilaha illallah. Ada 4 khobar dari la mawjudah, la ma'budah, la matlubah, la maqsudah. Saya simpayun dengan bahas. Miftahul jannah, pembuka kunci surga. Dalam Rasulullah SAW, man akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang nafas terakhirnya ketika dicabut nyawa oleh Allah, basah yang membasahi mulutnya ada kalimat la ilaha illallah. Karena ketika mengucapkan la itu akan lidah naik tek tek, la ilaha illallah, ada basah. Ternyata basah kalimat la ilaha illallah itu akan menjadikan pembuka kunci surga. Ucapan dilemahan tenaga bawa dosa itu akan dihisab dulu dosanya. Kurang kebaikan dihisab dulu oleh Allah. Tetapi ketika dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, masuk surga. Perbuatan dosa itu akan dihisab, tapi ujung-ujungnya tetap masuk surga. Hebat kalimat la ilaha illallah. Maka dalam Al-Quran, fa'lam, ketahui
ilallah itu harus dipelajari dan dibaca. Sebaik-baik kalimat adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ada 12 thariqah. Kalau Bapak Ibu belajar thariqah tentang la ilaha ada 12 thariqah. Ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, ada Qadiriyah. Membaca sekian, geraknya seperti ini, caranya seperti ini. Itu apa? Untuk memasukkan kalimat la ilaha illallah dalam jiwanya itu, sehingga menyatu jiwanya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu merupakan kunci surga. Terakhir, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Maka Bapak Ibu sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, ketika seorang muslim melakukan sholat yang wajib saja 17 rakaat sehari semalam, pasti dia akan mengucapkan kalimat takbirnya 85 kali. Allahu Akbar. Kita mau beri usulnya. Allahu Akbar. Sebelum kita jadi itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 17 rakaat itu 85 kali ucapan Allahu Akbar. Belum ditambah salat sunat, salat tahajud, salat duha, yang hanya 17 rakaat saja sudah 85 kali ucapan Allahu Akbar. Allah mengajarkan kepada hambanya mengucapkan Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika mengagungkan Allah, dia akan diangkat oleh Allah menjadi orang besar, orang hebat. Karena kehebatan keagungan hamba itu karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengagungkan selain Allah. Boleh silakan menghormati keagungan orang lain, tetapi hakikat keagungannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering manusia menjadi sombong. Kenapa? Karena oleh Allah dilebihkan hartanya. Usahaduha, orang Sunda nyebutnya nulak cangkeng tidak penuh. Nulak cangkeng tidak penuh. Tuh, ibu, nulak cangkeng mana dia? Di sini menunjukkan orang itu sombong. Kenapa? Wah, saya 100 hektar sawah milik mereka itu menjadi sombong karena harta. Padahal harta itu oleh Allah bisa sekejap mata diambil oleh cek. Benar. Itu bukan nama-nama. Ya, kebakaran, habis rumahnya, habis uangnya, habis mobil dalam sekejap saja. Pintar, hebat, profesor, doktor, insinyur, S1, almarhum. Ya kan, gelar yang kabar itu almarhum ya. Profesor, doktor, insinyur, S1, MD, MAD, ya. Gelarnya itu ujungnya almarhum. Sudah selesai. Ya kan? Gelar menjadi sombong, jabatan menjadi sombong. Jangan menyombongkan apapun, karena itu pemberian Allah. Sekejap mata Allah bisa mengambilnya. Maka kalimat Allahu Akbar sebetulnya menjadikan hamba-hamba yang tawadhu, rendah hati di hadapan Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan hatinya, maka hakikatnya Allah sedang menaikkan derajat dia. Wa man rafa'a faqad wada'a Allah. Jangan sombong, wa man takabbara, jangan sombong, faqad wada'a Allah. Hakikatnya itu orang rendah di hadapan Allah. Ini 4 kalimat luar biasa, sudah dijelaskan satu persatu arti, makna, kemudian caranya. Silahkan, karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lalu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, melebur kesalahan-kesalahan kita, mencurahkan kasih sayang kepada kita, terus kita mengingat Allah melalui tasbih, tahmid, tahlil.